Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Akmal Murtado, NPM saya 1212 020030. Saya dari kelas akuntansi A angkatan 20 reguler Universitas CRC. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan memberitahu kalian dan mempraktikannya tentang materi uji asumsi klasik. Sebelum itu, untuk mempermudah, kita akan melihat definisinya terlebih dahulu dan mempraktikannya. Jadi kita akan lebih mudah dalam proses mempraktikannya. Kita langsung mulai saja. Oke, di sini kita sudah masuk dalam uji asumsi klasik. Jadi, definisi dari uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, dan heterodasitas. Yang pertama kita akan membahas uji normalitas. Di sini uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Jadi kita bisa mengetahui tentang variabelnya ini dengan uji normalitas apakah dia normal atau tidak. Yang kedua ada uji multikolonialitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jadi uji multikolonialitas ini dia menentukan apakah dia baik atau tidaknya, karena dia akan melihat apakah dia terjadi korelasi atau tidak. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menguji uji heterodasitas, yaitu dia bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi itu terdapat kesamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, dari ketiga dari uji asumsi klasik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kita buat menentukan suatu variabel, kita harus menggunakan ketiga uji tersebut ini, terutama buat uji asumsi klasik. Untuk prakteknya kita langsung saja supaya bisa lebih memahami tentang uji asumsi klasik. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh datanya buat kita mempraktikkan uji asumsi klasik. Datanya seperti materi yang kemarin dalam pengujian kuesioner. Kita langsung saja pindah ke aplikasi SPSS-nya. Oke, kita sudah masuk, kita klik file, kita klik open dulu. Kita pilih open data. Kita tunggu sebentar. Kita cari. Jangan lupa untuk mengganti di bagian Excel. Oke, kita tunggu sebentar. Kita klik OK buat memindahkan dari Excel ke SPSS. Oke, selanjutnya ini sudah saya pindah dari Excel ke aplikasi software SPSS. Selanjutnya kita akan mulai menganalisis uji asumsi klasik. Yang pertama kita klik Analyze. Nah, kita pilih di Regression. Kita cari Regression. Lalu kita pilih yang linear. Kita klik linear. Nah, kita bisa lihat di sini ada dependent, independent, selection variable, test label, OLS, weight. Nah, pertama kita masukin nih total yang W-nya di dependent. Kalau total B dengan total M kita masukkan ke independent. Total M, total B. Nah, selanjutnya kita klik di statistik. Kita klik statistik. Nah, kita pilih yang
Selanjutnya kita klik statistik. Tadi kita sudah klik statistik, kita klik yang kolonial diagnostik, kita klik OK. Selanjutnya kita beralih ke plot. Selanjutnya kita klik plot. Nah, yang sheet-nya ini kita masukkan ke Y. Sheet kita masukkan ke Y. Spread-nya ini kita masukkan ke yang X. Nah, lalu kita klik continue. Lalu kita ke menu save. Nah, pada tadi kita klik yang di save, kita pilih yang unstandardized. Kita klik OK, kita klik continue. Kita klik continue. Kita tunggu sebentar. Programnya sedang berjalan. Nah, sebelum itu kita buat uji yang normalitasnya terlebih dahulu. Tadi kita sudah membuat buat menganalisis yang uji normalitas, uji yang hetero. Nah, sekarang kita pertama uji kita uji normalitas terlebih dahulu. Kita pilih yang analyze non-parametric test. Terus kita pilih legal dialog. Nah, kita pilih one sample key case. Nah, setelah itu kita pilih yang paling bawah, kita pilih yang understanded yang tadi kita sudah pilih. Yang tadi kita sudah klik, kita pindahin ke sini, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita analisis apakah variabel ini normal atau tidak dengan one sample chomograph Smirnov test. Nah, kita lihat apakah dia ini normal atau tidak. Suatu variabel dikatakan normal apabila dia nilainya lebih dari 0,05, lebih besar daripada 0,05. Nah, kita langsung saja melihat dalam signifikannya. Di sini bisa tertera 0,074. 0,074 dengan 0,05 tentu saja lebih besar 0,074. Berarti suatu data atau variabel ini dikatakan normal karena dia lebih besar daripada 0,05 yang sudah ditentukan oleh kesepakatan. Jadi 0,05 itu sejenis aturan yang sudah ditetapkan dalam uji asumsi klasik, terutama buat menguji apakah variabel ini normal atau tidak. Nah, setelah kita tadi sudah menganalisis yang uji normalnya, kita langsung ke uji yang heteronya dengan menggunakan dependent variable total weight. Nah, kita bisa menganalisis di sini. Di sini kan ada data yang bulat-bulat ini. Nah, kalau misalnya suatu data dikatakan dianya itu hetero atau tidak mempunyai masalah, dia tuh nggak berdempetan, tidak terlalu berdempetan sangat. Kalau kayak gini kan dia agak renggang sedikit dengan satu sama lain. Berarti dia ini tidak mempunyai masalah dengan heteronya, dalam uji heteronya. Berarti si variabel ini dia normal dan tidak mempunyai masalah dalam uji heteronya. Jadi dapat disimpulkan kalau misalnya data ini tersebar dengan tidak menempel satu sama lain, tidak terlalu berdekatan banget gitu, berarti dia tidak mempunyai masalah dalam heteronya. Kalau misalnya dia terlalu berdempetan satu sama lain, kayak misalnya dari sini ke sini dempet, bertumbuk-tumbuk gitu, berarti dia mempunyai masalah dalam heteronya, uji heteronya. Setelah kita uji kasus hetero ini, kita lanjut buat menganalisis uji multi-call. Nah, yang koefisien ini. Nah, kita lihat buat uji multi-call itu kita melihat dari nilai tolerance dan FIF. Nah, yang nilai FIF ini
dia dikatakan multi-call kalau ada nilai yang lebih besar daripada 10 dan ada nilai yang di bawah 0,1. Kita pertama yang uji yang FF dulu nih. Nah, dia kan dikatakan multi-call kalau ada yang nilainya lebih dari 10 kan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada nggak yang nilainya lebih dari 10? Nah, berarti kan nggak ada kan. Nah, kita lanjut ke nilai toleransi. Nah, ada nggak yang nilainya di bawah 0,1? Nah, sedangkan di sini 0,789, dua-dua juga sama. Nah, berarti dia tidak ada multi-call. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau misalnya dia multi-call itu FIF-nya harus ada yang di bawah, ya harus ada yang di atas 10 dan toleransinya itu ada yang di bawah 0,1. Nah, sedangkan data yang kita analisis ini FIF-nya itu nggak ada yang datanya di atas 10 dan nggak ada yang di bawah 0,1 pada bagian toleransinya. Nah, seperti itu dalam buat memahami apakah ada apakah ada multi-call atau tidak dalam variabel yang kita uji ini. Nah, seperti itu. Jadi mungkin untuk lebih pahamnya lagi saya jelaskan. Suatu data yang dikatakan multi-call ini, yang koefisien ini, kalau misalnya data FF-nya itu dia ada yang lebih dari 10. Nah, sedangkan di sini saja nggak ada yang datanya lebih dari 10. Berarti dia tidak dikatakan multi-call. Kalau dia dikatakan multi-call itu FF-nya lebih dari 10, lebih dari 10. Nah, di sini nggak ada. Dan toleransinya itu di bawah 0,1. Sedangkan di sini nggak ada di bawah 0,1. Adanya 0,789. Nah, kalau yang FF-nya itu kan kalau dikatakan multi-call harus harus 10. Nah, di sini saja kurang dari 10, berarti dia tidak dikatakan multi-call. Nah, kalau dikatakan multi-call yang saya sudah bilang tadi, dia harus lebih dari 10 FF-nya dan toleransinya itu dia harus di bawah, ada yang di bawah 0,1. Oke, lanjut kita ke uji ANOVA. Nah, buat di uji ANOVA-nya ini kita bisa melihat. Nah, kalau misalnya kita mau buat uji F-nya itu, kita kan sebelumnya harus ngeliat di main square-nya kan kalau di uji F itu. Nah, kalau di uji ANOVA ini kita lihat dari nilai signifikannya. Kalau misalnya dia nilai signifikannya lebih dari. Oke, kita lanjutkan. Kita menguji dalam uji ANOVA. Di sini kita bisa melihat kalau misalnya dia lebih dari nilainya kurang dari 0,05, berarti dia H0 ditolak, HA diterima. Kalau misalnya nilai signifikannya dia lebih besar daripada 0,05, berarti nilai H0 ditolak dan HA diterima. Nah, di sini kita bisa lihat nilai signifikannya dan 0,00, berarti dia di bawah 0,05. Lebih besar daripada 0,05, lebih kecil daripada 0,05, berarti H0-nya ini ditolak dan HA diterima. Seperti itu. Nah, buat menguji, biasanya kalau kita buat menguji T pada video-video penjelasan saya sebelumnya, buat menguji T-nya itu dinilai di sini. Kita bisa melihat dari sini nilai signifikannya di sini dan juga nilai dari B-nya di sini. Buat kita apakah mengetahui uji T. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke, kita sudah di akhir penjelasan. Tadi kita sudah membahas uji yang buat normalitasnya, apakah dia normal atau tidak. Kita sudah menguji hetero atau tidak, dia mempunyai masalah atau tidak. Dan kita juga sudah menguji multi-call-nya ada atau tidak. Dan kita juga sudah menguji ANOVA. Nah, yang dibahas dalam kasus dan materi uji asumsi klasik ini. Kalau yang ini kalian bisa lihat
kalian bisa baca di sini ada keterangannya total M, total B, model summary-nya 1, R-nya 0,736, R square-nya 0,542. Nah, ini kalian bisa lihat standar error 2,635. Nah, ini tadi kita sudah membahasnya uji ANOVA. Ini multi-call. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dalam collinear diagnosisnya, kalian juga bisa lihat di sini nilai-nilainya konstan, total B, total M, nomor 2 juga sama. Kalian bisa melihat di sini keterangannya. Lanjut ke residual maksimum, kalian bisa lihat residu value-nya 18,18, nilai minimumnya, standar deviasinya jumlahnya sama, jumlah datanya 171, residualnya berapa, minus 0,690. Nah, kita bisa melihat di dalam nilai residual statistik ini, misalnya di sini kenapa kita ambil contoh, kenapa dia minus. Nah, contohnya misalnya residual, kenapa dia di sini minus. Nah, berarti si minus ini dia pengaruhnya dipengaruhi oleh variabel lainnya, makanya dia bisa minus. Kalau misalnya dianya contohnya positif, berarti dia tidak terpengaruh oleh variabel lainnya. Sedangkan kalau misalnya dia sini negatif, berarti dia mempunyai pengaruh oleh variabel-variabel lainnya. Nah, kita lihat di model summary ini atau uji koefisien determinasi. Nah, kita bisa lihat nih dalam yang nilai R square-nya ini. Jadi pada intinya model summary-nya atau uji koefisiensi determinasi ini dia intinya itu buat mengetahui seberapa jauh kemampuan si model ini buat menerangkan variasi variabel dependennya. Nah, nilai koefisien determinasi itu biasanya antara 0 dan 1. Nah, nilai koefisien determinasi R square yang kecil berarti dia mempunyai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel variasi variabelnya itu sangat terbatas. Nah, biasa kan dia nilainya di antara 0 dan 1. Nah, kita bisa lihat nih di antara 0 sama 1 R square-nya berarti dia di antara 0 sama 1. Nah, berarti dia kan nilainya kan kecil kan. Yang seharusnya yang bagus itu kan 1. Nah, berarti dia mempunyai kemampuan yang sangat terbatas buat menjelaskan variasi variabel dependen. Buat apa sih, gimana secara ringkasnya. Jadi kesimpulannya itu kalau misalnya nilai S square-nya itu dia lebih besar, misalnya kayak 1 gitu, 1 kan besar daripada 0. Nah, titik ini kan 0. Nah, berarti dia itu kalau dia misalnya dia 0, berarti dia mempunyai kemampuan buat menjelaskannya itu terbatas. Tapi kalau misalnya dia 1, nah berarti dia mempunyai kemampuan buat menganalisis dan variasi variabel lainnya. Seperti itu. Nah, kita sudah membahas semuanya dari atas sampai dengan bawah. Kita sudah menguji uji koefisiensinya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Total M, total B. Nah, kita sudah menguji uji koefisiensi determinasi. Kita sudah menguji ANOVA. Kita sudah menguji multi-call juga. Kita sudah menguji ini, koherensi dan maknanya itu apa. Kita sudah melihat residual statistiknya. Dan kita sudah menguji hetero atau tidak, mempunyai masalah atau tidak. Kita sudah menguji apakah dia normal atau tidak. Nah, berarti materi untuk kali ini saya cukupkan di sini. Oke, untuk materi uji asumsi klasik ini sudah selesai. Akhir kata, saya harap semoga yang menonton video ini bisa paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.